Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, sudah bisa bekerja, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur pulas, sudah bisa bercengkrama secara fokus, sudah bisa berbahagia, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa keluar rumah, dan sudah bisa melakukan seperti apa yang dulu teman-teman lakukan sebelum teman-teman terkena penyakit aneh ini. Teman-teman yang mau gabung dengan WA saya mangga, kemudian yang belum subscribe silahkan dihitamkan dulu yang tombol yang merahnya ya. Kemudian yang mau mengunjungi blog saya yaitu dari seundiblogspot.com. Kemudian yang mau mengunjungi IG dan Facebook saya yaitu Tupai Rumpun Bambu. Teman-teman jangan lupa untuk selalu berdoa, minum air hangat setiap pagi, sarapan, jangan sampai telat makan, jangan sampai pikiran kita terbawa arus kemana-mana. Ya, karena apa? Jika pikiran kita sudah melanglang buana, maka yang distreskan adalah otak kita sendiri, gitu kan? Yang dipusingkan kita sendiri oleh anxiety ini. Teman-teman, saya akan berbicara tentang akal dan halusinasi. Akal secara real ya, atau akal secara kelihatan sama kita. Nah, orang anxiety umumnya teman-teman, mereka itu tidak menggunakan logika atau ya pikiran normalnya, tetapi mereka itu lebih ke halusinasinya, gitu kan? Bagaimana? Gini loh teman-teman. Memang saya pun ngalamin gitu kan, ngalamin seperti apa yang teman-teman dulu alamin. Kita selalu banyak berhayal teman-teman. Terlalu banyak berhayal, terlalu banyak berimajinasi, terlalu banyak berangan-angan. Dan angan-angannya bukan masalah tentang kekayaan, bukan masalah tentang punya keinginan atau ingin banyak uang, bukan begitu orang anxiety itu ya. Jadi angan-angannya, hayalannya itu tentang penyakit, tentang sensasi, tentang bagaimana obat yang bagus, tentang bagaimana sembuhnya di mana, tentang bagaimana sembuhnya bagaimana. Nah, itu imajinasi mereka. Ya, saya pun sama gitu kan. Dirundung kecemasan itu lebih dari beberapa tahun gitu kan. Ternyata setelah saya perhatikan, ya saya itu selalu berandai-andai, berangan-angan gitu kan. Berangan-angan, jangan-jangan saya penyakit berat nih, jangan-jangan saya terkena penyakit apa nih. Kenapa? Kita udah capek gitu kan, udah capek dengan berobat, udah capek dengan herbal, udah capek dengan dokter, di ronsen udah, EKG udah. Ya mungkin banyak teman-teman yang sudah melakukan pengobatan secara betul-betul gitu kan, udah dicek ke dokter spesialis dalam, udah ke profesor, udah kemana-mana sudah. Ternyata sensasinya masih ada. Akhirnya kita berhayal lagi. Berhayalnya bukan berhayal makan enak, bukan berhayal tentang banyak uang, bukan begitu. Jadi berhayalnya tentang sakit, tentang penyakit. Itu seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga tidak menggunakan logika. Udah nunggu lagi ubannya. Nanti besok saya semir lagi deh. Nah, teman-teman itu tidak menggunakan logika. Kenapa tidak menggunakan logikanya? Kan teman-teman sudah berobat, sudah ada diagnosa dokter. Nih sakit di dada, sakit banget, lama banget. Di pinggang sakit lama, di belikat sakit lama. Dicek ke bagian dokter, limpa bagus, liver bagus, apa batu ginjal bagus, atau misalkan batu empedu bagus, empedunya, kemudian ginjalnya bagus, ususnya bagus, tapi masih terasa sakit. Padahal mereka sudah mendiagnosa, Bapak ini itu tidak ada apa-apa. Ini hanya permainan pikiran dari Bapak saja. Tapi teman-teman kekeh. Akhirnya apa? Segala sesuatu yang diterangkan dokter, Bapak bantah. Kita bantah. Dengan apa? Dengan daya nalar imajinasi kita. Loh, tapi saya ini sakit ini Pak. Tolong diperiksa lagi. Tolong dicek lagi. Udah dicek Pak, udah di USG, hasilnya normal. Nggak ada apa-apa. Bapak mau kayak gimana lagi? Saya pengen tes cek darah.
Buat apa dicek darah, Pak? Kalau memang misalkan di dalam tubuh Bapak itu tidak ada apa-apanya. Ulu hatinya bagus, alipa semuanya udah bagus, tapi tetap kita merasakan sensasi. Kadang dada sakit, belikat sakit, gitu kan. Berarti yang diobatinnya bukan organ kitanya, gitu kan. Yang diobatin apa? Nih, akal sehat kitanya yang harus dikedepankan, bermain logika. Ibarat kata misalkan kita melihat warna, kata orang ini merah, ya udah bener kata kita merah, itu bermain secara logika. Kalau kita penderita anxiety bukan begitu. Ini warna merah, kayaknya ungu itu Pak. Ini warna hijau, kayaknya itu biru Pak, gitu kan. Jadi dia sendiri yang menerapkannya di dalam sugestinya, bahwa itu saya itu sakit, gitu kan. Jadi padahal kita udah berobat, udah kemana-mana, cek dokter udah, cek kolesterol udah, kemudian cek HB udah, semuanya normal. Tapi sensasinya, waduh, masih nempel, masih ngetat, masih kayak perangko, gitu kan. Tiap hari ada, tiap hari nimbul, tiap hari nyentuh sama kita. Tapi setelah dicek dokter, tidak ada apa-apa. Nah, kembali logika kita itu kalah sama dengan apa yang dirasa oleh kita. Kembali kita berhayal. Saya berobat nih, dok, saya ingin dirujuk nih, kepala saya sakit udah sebulan atau 2 bulan. Oke, saya nih dirujuk waktu itu, set berangkat. Ketika saya nyampe ke dokter, nggak ada apa-apa teman-teman, nggak terasa sakit kepala. Ditanya, Bapak sakit apa? Sakitnya kemarin saya sakit kepala. Loh, sekarang nggak sakit. Bapak otaknya kayaknya harus diobatin. Saya bilang begitu sama saya. Ya, berobat lagi saya ke dokter. Bapak sakit apa? Banyak Pak sakit saya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya sakit semua. Dokter, masa sakit apa itu? Asam lambung Pak. Dibarengi sama kecemasan. Wah, udah katanya. Kalau orang dokter yang paham pasti ngerti. Oh, ini orang terkena psikosomatis atau ini orang terkena anxiety, gitu kan. Nah, itu semua harus dicerna dengan logika, bener-bener logika akal sehat, gitu kan. Bener-bener logika secara pakai akal, gitu kan. Jangan pakai halusinasi, jangan pakai berhayal ya. Kalau misalkan pakai berhayal ya nggak ada titik temunya. Ibarat kita debat kusir itu nggak ada akan habisnya, gitu kan. Debat politik, debat kusir, debat bola, debat agama ataupun debat apa. Itu debat kusir, jadi nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Kita dengan sensasi ya begitu, kita kekeh dengan sensasinya. Ngegeser kameranya, HP-nya. Dokter ya debat dengan apa alibinya, dengan segala sesuatu yang emang udah diketahuan di scan-nya dan sebagainya sudah. Tapi kita kekeh nggak nerima seperti itu. Jadi mulai dari sekarang gunakan logika akal sehat kita, jauhi tentang berhayal. Oke, itu saja teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semangat, harus semangat tiap hari ya. Gerakan tubuh kita biar sensasinya hilang. Oke, salam sembuh dari saya, Dadi Sehudi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.